Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-102, 103, 104 dan 105 dari surah Hud, yaitu masih lagi di bahagian akhir dari surah Hud yang sebelum ini kita sebut sebagai penutup surah Hud. Yang di dalam surah Hud diceritakan tentang kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, yaitu kisah kaum Nabi Nuh yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Nabi Nuh diselamatkan. Juga kisah kaum Ad, kaum Tsamud, yang mana para rasul diutus kepada kaum-kaum mereka. Para rasul menyampaikan kebenaran, yaitu supaya mereka manusia kaum menerima pentauhidan Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi misi dari setiap rasul itu adalah supaya kaum mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, jangan sembah selain Allah, jangan sekutukan Allah. Tetapi kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum-kaum yang disebutkan di dalam surah Hud ini, mereka menyembah berhala, maka Allah membinasakan mereka. Ada yang dibinasakan dengan halilintar yang menggelegar, ada yang dibinasakan dengan hujan batu, kemudian ada yang dibinasakan dengan negeri yang mereka diami itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab atau siksaan, menerangkan bahwasanya Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak apa saja. Jadi dengan banyak bentuk, banyak jenis dari siksaan yang berlaku ke atas kaum-kaum terdahulu, menerangkan Allah Maha perkasa dalam menyiksa manusia. Dan apabila Allah menyiksa manusia, bukan bermakna Allah menzalimi manusia, tidak. Akan tetapi manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa sebab? Sebab Allah menyiksa manusia disebabkan manusia itu tidak mau mengikuti petunjuk yang telah Allah turun, tidak mau menerima kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu melalui
rasul yang diutus kepada mereka. Maka mereka itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan mereka. Maka Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang mesti mereka laksanakan. Ada hak Allah yang wajib mereka tunaikan, yaitu mereka berikan hak Allah kepada Allah. Ada hak manusia yang mesti mereka tunaikan, yaitu sebagai kewajiban memberikan hak manusia kepada manusia. Ketika kaum itu tidak memberikan hak Allah kepada Allah, yaitu seperti mentauhidkan Allah, dan tidak memberikan hak manusia kepada manusia, yaitu seperti berlaku jujur dalam berdagang, maka bermakna mereka berlaku zalim. Nah, orang yang berlaku zalim, yaitu tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, apabila berlaku zalim kepada Allah, tidak memberikan hak Allah kepada Allah, maka adalah suatu keadilan apabila Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang tidak memberikan hak itu. Nah, jadi apabila orang yang tidak memberikan hak kepada si pemilik hak, apabila tidak memberikan hak kepada si pemilik hak, maka adalah sebagai adil apabila ditetapkan azab ke atas mereka, disebabkan karena dengan keadilan itulah kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Karena apabila tidak ditegakkan keadilan, masing-masing mengambil hak, yaitu pembeli mengambil hak penjual, penjual mengambil hak pembeli. Kalau dalam rumah tangga, suami mengambil hak istri, istri mengambil hak suami. Kemudian dalam pemerintahan umpamanya begitu juga, dan kemudian berleluasa di tengah masyarakat. Dan yang lebih buruk lagi apabila manusia tidak memberikan hak Allah kepada Allah untuk diibadati, maka akan berlaku kerusakan di tengah kehidupan yang dijalani. Maka untuk mengelakkan kerusakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan supaya berhenti yang melakukan kerusakan itu. Maka dengan dibenamkannya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang melakukan kerusakan, maka kembali manusia menjalani kehidupan dengan baik. Karena yang tersisa itu adalah orang-orang yang baik-baik saja, yaitu yang bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera. Tapi dalam perjalanan waktu ada lagi yang meninggalkan kebenaran, akhirnya melakukan kerusakan lagi. Diutus lagi Rasul untuk menyampaikan kebenaran, tak mau menerima kebenaran, bahkan menentang kebenaran, dibinasakan pula. Kemudian tersisa yang baik-baik, yang beriman. Dalam perjalanan waktu ada lagi yang menyimpang, yang tidak mengikuti jalan yang benar, memilih kesesatan, kekufuran. Diutus pula lagi Rasul untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Mereka menolak, mereka menentang kebenaran, maka dibinasakan pula mereka. Begitulah terus perjalanan hidup manusia. Diutus Rasul, sampailah kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad. Maka selepas itu tak ada lagi Rasul diutus, tetapi manusia tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, karena petunjuk yang dibawa oleh Rasul yang terakhir itu dijaga, dipelihara. Kitab suci yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir itu, yaitu Al-Quran, dijaga, dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Kemudian Allah pilih pula ada hamba-hambanya yang menyampaikan kandungan isi kitab suci itu, yaitu kebenaran yang ada dalam kitab suci itu, petunjuk yang ada dalam kitab suci itu. Pada hari ini ada yang mengikuti kebenaran,
Itu yang dijanjikan oleh Allah keselamatan. Dan satu lagi, ada yang menolak kebenaran, bahkan menentang kebenaran. Itu yang diancamkan dengan kebinasaan, kecelakaan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu kembali kepada kisah-kisah yang lalu. Tetapi kisah-kisah yang lalu itu adalah kisah-kisah yang nilainya akan diberlakukan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini yang kita sebut sebagai sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak pernah berubah sepanjang masa, yaitu yang mengikuti petunjuk pada masa dahulu dengan beriman, maka mereka diselamatkan. Begitu juga yang mengikuti petunjuk sekarang dengan beriman akan diselamatkan. Yang tidak mau mengikuti petunjuk, memilih kesesatan, bahkan dengan angkuh dan sombong menolak kebenaran, maka pada masa dahulu mereka dibinasakan, pada masa sekarang pun mereka dibinasakan. Kalau belum binasa, mereka pasti akan dibinasakan. Kapan waktunya? Itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi dengan mempelajari kandungan kitab suci ini, kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Itulah dia bekal yang kita dapatkan dari mempelajari kitab suci. Kita menjadi berhati-hati. Apa yang dibuat, itu yang akan kita panen. Nah, sama seperti kita menanam, tanam tanaman yang baik-baik, maka dapatlah hasil yang baik. Tapi tanam tanaman yang beracun, maka itulah yang akan dipanen. Jadi dengan mempelajari kitab suci, khususnya berkaitan dengan kisah-kisah masa dahulu, menjadi pelajaran bagi kita. Kita melihat ke belakang untuk diri kita ke depan. Ke depannya itu ke usia yang masih tersisa, masih di dunia ini. Dan satu lagi, ke depan itu adalah akhirat yang menanti. Nah, tentang akhirat yang menanti itu disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu akhirat yang menanti itu bagi orang-orang beriman kenikmatan yang menanti. Tapi bagi orang-orang yang memilih kekufuran, tidak mau menerima kebenaran, maka yang menantinya adalah azab yang dahsyat. Tidak akan bisa lari dari azab yang dahsyat itu, yaitu azab akhirat yang pasti. Karena semua orang akan dikembalikan kepada Allah, semua dikumpulkan tanpa terkecuali. Ini akan disebutkan nanti majmu'ul lahun nas, yaitu manusia dikumpulkan semuanya tanpa terkecuali untuk menjalani hari akhirat. Dikumpulkan di satu tempat berkumpul, namanya mahsyar, dan tidak ada satu orang pun yang dikecualikan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan pada masa dahulu di dunia, untuk menerima balasan, mempertanggungjawabkan dan menerima balasan. Semuanya pasti, semua manusia tanpa terkecuali pasti akan menyaksikan huru-hara kiamat yang dahsyat itu. Pasti akan menyaksikan kedahsyatan hari akhirat yang sungguh bagi orang-orang yang tidak berbekal, sungguh akan menyengsarakan dan membuat mereka menderita. Maka ayat ini adalah ayat ancaman. Semua manusia, tidak ada yang bisa berbuat sekehendak hati lagi seperti di dunia. Kalau di dunia ini masih bisa buat sekehendak hati, tapi di akhirat kelak tidak. Bercakap pun tidak akan mampu lagi, mengeluarkan kata-kata pun tak akan bisa, kecuali apabila Allah izinkan. Ini disebutkan nanti di ayat yang ke 105. Tidak ada satu pun yang berani berkata-kata kecuali apabila Allah mengizinkannya. Maka
manusia di hari akhirat berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia, yaitu dua golongan saja, yaitu faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ujung ayat, maka di antara mereka ada yang menderita dan di antara mereka ada yang bahagia. Dua saja. Pilih mana? Tak ada yang ketiga. Dua kumpulan saja. Pilih yang akan menderita atau pilih yang akan bahagia. Nah, pastilah kita akan pilih yang akan bahagia. Tapi kalau memilih yang akan bahagia, maka terima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang telah diutus itu. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah yang telah disampaikan kepada para rasul yang diutus itu. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Lanjutan dari ayat yang sebelumnya menerangkan bahwasanya kisah-kisah pada masa dahulu adalah pelajaran yang sangat berguna. Namun pelajaran itu akan berguna bagi siapa? Bagi semua manusia. Tidak hanya berguna bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka kita letakkan judul pengajian kita, pelajaran bagi orang-orang beriman. Nah, bagi manusia yang tak beriman, sepenting apapun pelajaran yang berharga sekalipun dan mereka mengetahuinya itu sebagai pelajaran, tapi kalau tidak ada iman dalam hati, maka pelajaran itu sia-sia saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, karena dia mantul kembali. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih menyeberang kepala itu, ini tak sampai dia ke dalam hati, memantul kembali karena tidak ada iman yang menangkapnya. Jadi pelajaran itu baru dapat ditangkap oleh orang yang ada iman dalam hati. Semakin kuat keimanan seseorang dalam hati, maka semakin bermanfaat pelajaran yang terdapat dalam kitab suci. Kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan baca 4 ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan kata per kata. Setelah itu barulah kita jelaskan secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayah liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Allah berfirman, wa kadzalika, dan begitulah atau dan demikianlah, akhdhu rabbika, siksaan Tuhanmu, yaitu apabila Allah menyiksa, seperti itulah siksaan Allah. Seperti apa? Berarti ini kembali kepada siksaan yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Seperti apa siksaan Allah? Seperti menenggelamkan satu kaum tanpa terkecuali yang ada di luar bahtera. Seperti itulah siksaan Tuhan. Umpamanya lagi adalah hujan batu dari langit. Seperti itulah. Berarti ayat ini merujuk ke kisah yang telah lalu.
Idza akhadzal qura, apabila akhadha, yaitu menyiksa, al-qura, negeri-negeri, maksudnya menyiksa penduduk negeri-negeri. Yang disiksa itu bukan negeri yang ditempati itu, yang disiksa adalah penduduk negeri, manusianya yang disiksa. Wahiyya zalimah, yang penduduk negeri itu zalim. Oh, jadi yang disiksa itu penduduk negeri yang zalim. Ini kata zalim ini penting ini, karena itulah dia penyebab siksa Allah itu diberlakukan di negeri tersebut. Inna, sesungguhnya, akhzahu, siksaan Allah itu alim, memedihkan, pedih, syadid, dahsyat, atau keras, atau hebat. Dan begitulah siksaan Tuhanmu ketika atau apabila dia menyiksa penduduk negeri yang zalim. Sesungguhnya siksaannya pedih lagi keras. Itu kalau kita terjemahkan dengan lebih ringkas. Ayat berikutnya, inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam yang sedemikian itu, maknanya tentang kisah-kisah yang lalu itu. Nah, dalam kisah-kisah yang telah diceritakan itu, kisah-kisah lalu, masa lampau itu, la ayat, sungguh pelajaran. Bagi siapa? Liman, bagi orang yang khafa, takut, azabal akhirah, azab akhirat. Siapa yang takut kepada azab akhirat? Yang beriman kepada hari akhirat. Tak beriman macam mana pula dia mau takut? Saya tak percayalah pada hari akhirat. Mana ada hari akhirat? Tak ada. Mati-matilah, habislah. Tak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka dia tak akan takut pada hari akhirat. Zalika, hari akhirat itu adalah yaumun, hari, majmu'un, dikumpulkan, lahu, untuk menghadapinya, annas, semua manusia. Jadi semua manusia dikumpulkan untuk menghadapi hari akhirat itu. Wadzalika, dan hari akhirat itu yaumun, hari masyhud, yang disaksikan. Semua makhluk menyaksikan hari akhirat itu. Malaikat menyaksikan, jin menyaksikan, manusia menyaksikan. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu, yaitu pada kisah-kisah lalu yang telah diceritakan itu, sungguh pelajaran bagi orang yang memiliki rasa takut kepada hari akhirat, yaitu hari manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari akhirat itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Oh, berarti ayat ini membawa kita kepada hari akhirat. Memang tentang kisah masa lalu, tapi membawa kita untuk memandang hari akhirat. Ini hebatnya 4 ayat yang kita pelajari, yaitu menghubungkan kita, yaitu masa lalu yang disampaikan, kemudian menghubungkan kita ke masa depan. Masa depan ini bukan hanya masa depan menjelang kematian, tapi masa depan yang hakiki, yang sejati, yaitu akhirat yang pasti. Berikutnya lagi. Nah, kita masih dalam terjemahan sebenarnya, tapi sudah kita beri ulasan supaya kita bersiap sedia dengan pengajian tafsir nantinya. Jadi sudah ada beberapa kata tafsir yang disampaikan, tetapi kita belum sampaikan dengan lebih terperinci. Mengapa kita sampaikan juga? Karena kita ingin cepat memahami apa sebenarnya yang akan kita pelajari. Wa ma nu'akhiruhu, dan tidaklah kami menangguhkannya. Kami di sini adalah Allah, menangguhkannya hari akhirat. Sampai sekarang kan belum berlaku lagi akhirat. Sepertinya Allah menangguhkan. Ini apa makna menangguhkan ini? Memundurkan, melambatkan. Nanti kita akan terang. Illa, kecuali
li ajalin, kepada ajal ma'dud, yang sudah dihitung, yang sudah ditetapkan. Jadi tidaklah kami mengundurkannya hari akhirat kecuali kepada ajal yang telah ditentukan. Berapa tahun lagi hari akhirat? Tak tahu. Kapan kiamat itu terjadi? Tanggal 12 bulan 12 2012 dah berlalu lah, sekarang dah 2018. Sepertinya masih diundurkan lagi. Ini untuk apa diundurkan ini? Nanti kita bahas di dalam tafsir. Yauma, hari itu, hari akhirat itu adalah, ini menerangkan tentang keadaan hari akhirat. Seperti apa dahsyatnya hari akhirat itu. Ya'ti, apabila datang hari akhirat itu, maka la takallamu, tidak berbicara, tak bercakap, nafsun, seorang pun, illa, kecuali biiznih, dengan izin Allah. Siapapun tak ada yang berbicara. Nabi pun tak berbicara, semua diam. Faminhum, maka di antara mereka, syaqiyun, ada yang menderita, wa sa'id, dan ada yang bahagia. Satu di antara dua, ada yang menderita, ada yang bahagia. Ada yang ketiga? Tak ada yang ketiga. Dua kumpulan saja. Dan tempat nanti dua pula tempatnya. Syaqiyun, tempatnya di neraka, yang menderita itu di neraka, dan sa'id, yang bahagia itu di dalam syurga. Nah, tentang yang menderita dan yang bahagia itu disampaikan dalam ayat berikutnya, maka tidak akan kita sentuh pada pertemuan ini. Apabila hari akhirat itu datang, maka tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang menderita dan ada yang bahagia. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini lanjutan dari 2 ayat sebelum ini yang telah kita sampaikan, yang merupakan penutup dari surah Hud ini sampai ke akhir surah nanti sebagai penutup, yang isinya adalah menerangkan bahwasanya kisah-kisah yang disebutkan di dalam surah Hud, ada berapa kisah kita sebutkan sebelum ini? Ada 7 kisah, yaitu kisah Nabi Nuh yang diutus kepada kaumnya, kisah Nabi apa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, kemudian yang terakhir Nabi Musa alaihi salam. Nah, ke-7 rasul yang diutus kepada kaum diceritakan tentang usaha yang dilakukan oleh para rasul itu ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang kaum mereka pula diceritakan pula tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Maka pelajaran yang kita dapatkan dari kisah-kisah yang terdahulu itu adalah sebagai bekal bagi kita, bahwasanya hati-hati, waspada, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang menegakkan keadilan. Siapa yang beriman, berbuat baik, mengikuti kebenaran, maka Allah menyelamatkan, memberikan balasan kebaikan. Namun apabila siapa yang tidak mau beriman, memilih kesesatan, mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian menolak kebenaran, bahkan menentang kebenaran, maka Allah menegakkan keadilan untuk mereka itu siksaan. Apabila siksaan di dunia itu telah diberlakukan seperti kisah masa lalu, dan pasti akan diberlakukan karena itu sudah menjadi ketetapan Allah pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dan adalah pasti akan diberlakukan di akhirat nanti. Itu dia. Jadi dibawa kisah masa lalu itu ke hari akhirat. Atau dengan perkataan lain,
apabila orang yang disiksa di dunia itu disebabkan karena kesesatan mereka, mereka disiksa dengan kebinasaan seperti kaum-kaum terdahulu, maka adalah mereka nanti akan disiksa. Kalau di dunia ini disiksa dengan kebinasaan, mereka mati. Tetapi nanti di hari akhirat mereka akan disiksa dan mereka tidak mati-mati. Jadi apabila diceritakan tentang balasan yang akan diterima di hari akhirat adalah balasan yang dahsyat, karena ia adalah hari pembalasan, yang pembalasan itu sepenuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dalam menyiksa, maka semestinya mendatangkan rasa takut kepada manusia. Tapi siapa manusia yang memiliki rasa takut kepada azab atau siksa hari akhirat itu? Hanya orang-orang beriman. Maka di sini perlu kita beriman, dan di sini kita perlu terus memohon kepada Allah supaya Allah menambah keimanan kita, supaya ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut itulah yang membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada ketika kita menjalani hidup ini. Nah, inilah 4 ayat yang kita pelajari. Jadi pertama tadi mukaddimah, kemudian kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita berikan lagi ringkasan. Maka sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-102, wa kadzalika, dan begitulah, dan demikianlah, atau dan seperti itulah. Bermakna kalau seperti itu bermakna ada 2, yaitu seperti itu. Umpamanya ada anak kecil di sini saya lihat tadi. Nah, ada anak itu hadir di ruangan ini. Anak saya tak ada di ruangan ini. Anak saya pergi belajar sana, sekarang di pondok. Nah, untuk menjelaskan kepada yang hadir ini, anak saya seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini nampak itu. Seperti itu anak saya. Meskipun anak saya tidak diketahui karena berada jauh di sana, tetapi kita bisa mengetahuinya sebesar apa anak itu, yaitu dengan melihat anak yang ada di depan mata kita. Maka untuk mengetahui seperti apa Allah menyiksa bangsa yang tidak mau menerima kebenaran, seperti apa? Maka diceritakanlah sebelum ini. Seperti apa? Seperti kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, satu pun tak tersisa. Dahsyat sekali. Kalau tsunami kemarin, ada tsunami, masih ada yang tersisa. Yaitu ada yang berhari-hari dia di atas kayu, ada yang terapung, kemudian dia bergantung di kayu yang terapung itu, sampailah dia tersandar, berlabuh dia sampai di semenanjung Malaysia sana. Masih ada yang selamat dengan banjir besar tsunami yang melanda. Tapi pada banjir yang berlaku pada masa Nabi Nuh, ada yang tersisa? Enggak. Dahsyat sekali. Nah, seperti yang Allah terangkan itu, yaitu yang telah disebutkan sebelum ini, untuk menerangkan kedahsyatan siksaan itu. Seperti apa dahsyatnya siksaan Allah? Maka diumpamakanlah. Tapi perumpamaan itu perumpamaan yang telah berlaku. Maka apabila telah berlaku, jangan katakan tak akan mungkin berlaku. Sudah pernah berlaku. Apabila sudah pernah berlaku, maka apakah susah bagi Allah untuk memberlakukan setelah sebelumnya pernah memberlakukan?
Tidak, bahkan lebih dari itu pun Allah mampu untuk memperlakukannya. Maka sekali-sekali lihat jugalah yang menakutkan ini, yaitu tulis di YouTube. Nah, sekarang ini semua ada banyak di YouTube, yaitu tsunami Aceh yang dahsyat. Nah, tulis saja lah begitu, tsunami Aceh dahsyat. Nanti pilih-pilihlah rumah hanyut, kemudian apa yang ada di hadapan itu dilambungkan, dilemparkan oleh ombak yang besar. Lihatlah di situ manusia memohon, meminta pertolongan, tapi ditenggelamkan oleh banjir yang besar. Sekali-kali lihatlah supaya ada rasa takut di dalam hati, karena rasa takut itu penting. Orang kalau punya rasa takut, dia akan berhati-hati dan tidak mau melakukan kejahatan. Siapa yang biasanya melakukan kejahatan itu? Berani betul melakukan kejahatan, yang tak punya rasa takut. Wa kadzalika, dan demikianlah, berarti kepada yang menjadi perumpamaan. Jadi kalau disebut perumpamaan, ada yang diumpamakan, ada perumpamaan. Ada yang diumpamakan seperti tadi, anak saya itu yang diumpamakan. Siapa yang mengumpamakannya? Yang ada di sini. Begitulah siksaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita ketahui melalui kisah yang telah diterangkan sebelum ini. Kita lihat ayat ini. Ini pangkal ayat ini penting untuk kita fahami. Wa kadzalika, dan begitulah akhdhu rabbika, siksaan Tuhanmu, idza akhadzal qura, apabila menyiksa penduduk negeri. Begitulah. Terbayang oleh kita. Begitulah seperti apa? Sebutlah yang 7 tadi, yaitu kisah 7 kaum yang sudah disebutkan sebelum ini. Terbayang yang 7 itu. Wahiyya zalimah, ini yang penting, yaitu mengapa Allah menyiksa dengan siksaan yang sedemikian rupa kepada kaum-kaum yang terdahulu itu? Sebab kaum-kaum itu wahiyya zalimah, zalim. Wa di sini wawul hal. Hal maknanya keadaan. Seperti apa keadaan kaum itu sehingga kaum itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang membinasakan mereka? Tak ada satupun yang tersisa. Rupanya kaum itu zalim. Sudah kita terangkan sebelum ini makna zalim. Apa makna zalim? Yaitu mengambil hak orang lain. Dan kezaliman yang paling besar mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah diibadati, Allah diesakan. Tetapi ketika manusia menyekutukan Allah, bermakna manusia melakukan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian diutus Rasul supaya mereka diingatkan, kemudian mereka tak mau diingatkan, bahkan mereka dengan angkuh menolak, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Akhadha itu secara bahasa maknanya mengambil, bukan menyiksa. Kita tadi terjemahkan dengan menyiksa, tapi mengambil. Ketika mengambil bermakna yang diambil itu ada upaya untuk tetap, tidak, untuk bertahan, tidak, untuk menolak, tidak. Jadi apabila Allah mengambil, maka yang diambil itu tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian kata akhadha juga membawa makna cepat. Jadi Allah menyiksa itu cepat. Kemudian kata mengambil juga membawa makna Allah menyiksa itu kuat, dahsyat. Karena tidak ada siapa yang bisa lari, lepas, terhindar dari siksaan Allah apabila Allah menyiksa. Masih ingat penyampaian sebelum ini, hujan batu dari langit, yang mana di setiap batu itu sudah ada nama orang yang akan dihentam, yang akan dipukul, yang akan dituju oleh batu itu. Batu itu turun dari langit,
kemudian akan menghentam kepala orang yang disiksa itu dan dia pun mati. Bermakna dahsyat sekali. Itu makna akhadha. Jadi akhadha membawa makna cepat, membawa makna kuat. Nah, apabila seperti itu keadaan siksaan Allah ketika Allah memberlakukannya, seperti apa? Seperti kisah masa lalu yang diceritakan. Maka kita menjadi takut. Takut itulah yang diinginkan dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau setelah pengajian ini tidak bertambah rasa takut, itu memang bermasalah. Apanya bermasalah? Iman yang bermasalah. Mesti bertambah rasa takut. Sehingga saya tidak akan melakukan kezaliman. Ya Allah, jauhkanlah saya dari setiap perbuatan yang zalim. Lebih-lebih lagi adalah kezaliman, yaitu mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu alim, pedih. Ada dua kata di sini, kata sifat untuk menerangkan siksaan itu, yaitu siksaan itu sifatnya alim, pedih. Pedih itu maknanya memedihkan. Mu'lim, syadid dahsyat, kuat, keras. Bermakna kalau disebut alim, memedihkan, bermakna membuat orang yang disiksa itu menderita. Apa makna pedih? Biasanya kalau merasakan kepedihan itu dengan apa kita merasakan kepedihan? Pedih dengan kulit. Kulit ini adalah alat untuk merasa pedih. Seperti apa pedih itu? Ambil pisau yang tajam, kemudian sayat-sayat kulit ini. Kalau bisa sampaikan ke dagingnya sekali, sampai menganga. Kalau bisa sampaikan ke tulang itu sekali. Setelah terbuka, kemudian ambil limau, oren, jeruk, kemudian peraskan airnya ke daging yang sudah menganga itu. Seperti apa rasanya? Itulah dia makna pedih. Karena susah menjelaskannya itu. Kalau mau tahu, buatlah seperti itu supaya tahu rasa pedih. Maka nanti siksaan di dalam neraka disebut kulit, yaitu siksaan yang pedih adalah apabila Allah menyiksa, yaitu siksaan yang pedih, maka Allah akan ganti kulit seseorang itu dengan kulit yang baru lagi untuk merasakan kepedihan siksaan di dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali hangus kulit mereka. Mengapa kulit? Karena kulit itu yang merasakan pedih. Setiap hangus kulit mereka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain supaya mereka tetap merasakan azab. Karena ada kekuatan merasa pada kulit ini. Jadi kulit yang sudah rusak terbakar, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru supaya merasakan pedih itu seperti itu terus, tak berkurang-kurang. Karena biasanya kita kalau sudah kulit kita ini terbakar, dia tidak seperti kulit yang sekarang ini, dia sudah licin dia. Itu biasanya kekuatan merasa itu sudah berkurang. Tapi kalau masih belum lagi rusak, maka kekuatan merasa itu sangat sensitif sekali. Maka Allah ganti kulit-kulit yang sudah hangus di dalam api neraka dengan kulit yang baru. Mu'lim, alim, itulah dia azab Allah yang pedih, memedihkan, syadid, yang dahsyat. Kalau disebut dahsyat, manusia punya kekuatan, tetapi kekuatan manusia tidak seberapa untuk menanggung kekuatan siksaan yang ditimpakan itu. Berat, dahsyat, keras. Maka manusia mestinya merasa takut apabila disebutkan bahwasanya siksaan Allah itu pedih dan keras.
Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu kisah masa lalu yang menerangkan tentang siksaan Allah yang pedih dan dahsyat itu, yang cepat dan kuat itu, sehingga tak ada siapa yang bisa lari daripadanya, maka la ayah, sungguh dia sebagai pelajaran. Ayah sebenarnya tanda kekuasaan Allah, dan itu adalah pelajaran bagi kita. Liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang memiliki rasa takut kepada hari akhirat. Oh, berarti pelajaran barulah akan berguna, pelajaran tentang masa lalu yang diceritakan atau tentang akhirat yang diberitakan barulah akan berguna apabila seseorang itu memiliki rasa takut. Apa makna takut? Apa makna takut? Takut miskin. Apa mana? Takut sakit. Takut apa lagi? Takut rugi kalau berdagang. Takut apa lagi? Takut kemalangan di jalan raya, kecelakaan. Takut apa lagi? Takut mati. Takut apa mana takut? Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Itu mana takut. Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Takut mati, sudah mati sekarang? Belum. Takut sakit, sudah sakit sekarang? Belum. Takut miskin, sudah miskin sekarang? Belum. Kalau sekarang sudah miskin, bukan takut miskin lagi, sedih. Mengapa sedih? Saya miskin, kemarin harta saya berlebih, sekarang saya sudah terlilit hutang. Sedih. Jadi apa beda sedih dengan takut? Sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Kita mana mau menjalani yang buruk-buruk yang akan terjadi? Tak mau. Maka apabila ada rasa takut, tidak mau menjalani perkara yang buruk, yaitu azab yang dahsyat di hari akhirat, maka berimanlah kepada Allah, terima kebenaran, ikuti petunjuk, jangan tolak kebenaran, jangan menentang kebenaran. Sekarang ini ada yang menentang kebenaran, ada yang menentang pejuang kebenaran. Itu sama itu, menentang kebenaran, menentang pejuang kebenaran. Mengapa menentang pejuang kebenaran? Karena dia tak suka kepada kebenaran, maka yang berkaitan dengan kebenaran pun dia tak suka. Pejuang kebenaran pun dia tak suka. Di mana kebenaran itu disampaikan? Di masjid. Masjid pun dia tak suka. Azan yang berkumandang ke masjid pun dia tak suka. Yang menyeru orang supaya datang ke masjid. Apa sebab? Sebab awalnya itu dah tak suka kepada kebenaran. Maka apa saja yang berkaitan dengan kebenaran, dia tidak akan suka. Al-Quran, dia tak akan suka kepada Al-Quran. Apalagi yang lain yang berkaitan dengan kebenaran. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berharap untuk menjaga keimanan yang ada dalam hati kita supaya disukakan kepada kebenaran, disukakan kepada penyampai kebenaran, kepada pejuang kebenaran, kepada tempat-tempat yang di situ berkumpul orang-orang yang benar mempelajari kebenaran. Ini penting untuk diri kita. Jadi kita belajar ini adalah untuk diri kita. Diterangkan sekarang ini tentang hari akhirat, takut kepada azab hari akhirat. Kemudian diterangkan hari akhirat itu seperti apa. Kan belum terjadi lagi. Siapa yang tahu tentang hari akhirat? Tak ada manusia yang tahu, tetapi Allah mengetahuinya. Karena Allah mengetahui yang akan terjadi, maka Allah yang maha mengetahui memberitahu. Untuk apa? Untuk kita bersiap sedia. Tetapi yang Allah beritahukan itu menakutkan kita. Itu yang penting, supaya datang rasa takut yang membuat kita menjadi berhati-hati. Yaitu pertama, Allah menyampaikan hari akhirat itu adalah hari majmu'ul lahun nas, yaitu manusia dikumpulkan. Majmu',
Ini kata majmu' ini adalah isim maf'ul, berbentuk isim, kata benda. Kalau disebut yajma', berkumpul manusia, yajma'un nas, nah itu masih biasa penyampaiannya. Tapi kalau majmu', dikumpulkan manusia, bermakna manusia tidak punya kehendak untuk memilih. Sekarang ini kita ini berkumpul di sini atau dikumpulkan di sini? Kita berkumpul di sini. Ada pilihan, mau datang boleh, tak datang pun boleh. Tapi kalau dikumpulkan di sini, bermakna di sana ada yang berkuasa mengumpulkan kita. Maka tak ada pilihan, dikumpulkan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, mesti hadir. Karena dikumpulkan. Di hari akhirat manusia suka tidak suka, mau tidak mau, akan berkumpul karena mereka dikumpulkan. Berarti dahsyat itu. Bermakna manusia punya kehendak tapi tak mampu untuk mengikuti kehendak. Untuk mengikuti kehendak diri sendiri itu tidak mampu. Karena di sana ada yang berkehendak yang menguasai mereka. Siapa yang berkehendak pada hari itu? Oh, yang tak ada siapa mampu untuk menentang atau melawan kehendaknya, yaitu Al-Wahidul Qahhar, yaitu Allah yang Maha Esa, yang menundukkan segala yang memiliki kehendak. Dahsyat hari itu. Iya, dahsyat. Kita aja yang tak melihatnya dahsyat. Mengapa tak melihat dahsyat? Ada masalah iman dalam hati, yaitu imannya tipis. Atau mungkin iman tidak menguasai hati. Yang menguasai hati adalah hawa nafsu. Wa dzalika yaumum masyhud, dan itu adalah hari yang masyhud, hari yang disaksikan. Oh, berarti manusia menyaksikan dahsyatnya di akhirat. Iya, nanti kita akan saksikan. Ketika dikumpulkan manusia di bumi mahsyar, awal-awalnya badan manusia itu baik. Tapi selepas itu ada yang perutnya besar, buncit. Kemudian perutnya terlalu besar, dia tidak bisa lagi berjalan di atas kakinya. Dia akan seret perut besarnya itu di bumi mahsyar yang panas, dan manusia akan menyaksikannya. Akan dilihat nanti. Dahsyat ya. Ada pula yang lidahnya memanjang. Karena terus memanjang, maka dia pun menggunting sendiri lidahnya, akan menyaksikan dahsyatnya hari akhirat itu, hari berbangkit itu. Ada pula yang nanah keluar dari telinganya, busuk, panas terik, haus, maka dia akan menjilat dan meminum nanah yang keluar dari telinganya itu, meskipun busuk. Akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Bermakna ayat ini dahsyat ini. Iya, dahsyat. Jangan terjemahkan biasa-biasa saja, dahsyat itu. Ada merasakan dahsyatnya? Kalau tak ada, ucapkanlah inna lillahi. Berarti dah mati hati itu. Wa dzalika yaumum masyhud, dan itu adalah hari yang disaksikan. Belum lagi bertengkar antara satu dengan yang lainnya, berselisih, berkelahi, tebus menebus. Kemudian dahsyat sekali. Yaumum masyhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Masih tentang hari akhirat. Dan tidaklah kami menangguhkan hari akhirat itu kecuali sampai ke ajal yang telah ditentukan. Sebenarnya hari akhirat itu bukan ditangguhkan, karena hari akhirat itu sudah ditetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan, bermakna tak ada lagi dimundurkan, enggak. Tetapi disebut di sini ditangguhkan untuk menjelaskan seakan-akan kita yang hidup sekarang ini, karena belum juga lagi berlaku, maka sepertinya dia ditangguhkan. Sampai hari ini belum lagi. Rasul bersabda bahwasanya hari akhirat itu sudah dekat, tapi sampai sekarang ini kita masih belum juga lagi
melihat tanda-tanda kiamat besar itu, belum juga lagi. Binatang besar yang berbicara, belum lagi kita lihat. Nabi Isa belum turun lagi, Imam Mahdi belum keluar lagi. Sepertinya ditangguhkan. Itu perasaan kita ditangguhkan. Sebenarnya akhirat itu sudah kiamat itu sudah ditetapkan. Ajal sudah ditetapkan. Ajal itu apa makna ajal? Ajal maknanya adalah batas akhir dari masa yang ditentukan. Umur kita ini ajalnya, batas akhirnya yang sudah ditentukan. Siapa yang tahu ajalnya? Tak ada yang tahu. Ada yang ajalnya itu umurnya 60 tahun. 60 tahun, 6 bulan, 6 hari, 6 jam, 6 menit, 6 detik. Nah, itu ajal itu. Jadi ketika ajal itu sudah sampai, batas akhir umur itu sudah sampai, nyawanya tercabut. Nah, kalau sudah sampai ke ajal batas, tidak akan dimajukan lagi dan tidak akan dimundurkan lagi. Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak akan dimajukan barang sesaat pun dan tidak akan dimundurkan barang sesaat pun. Oh, bermakna dahsyat. Ya, dahsyat. Ayat ini menerangkan tentang kedahsyatan hari akhirat. Lalu kata, dan tidaklah kami mengundurkan hari akhirat. Kan sudah ada ajalnya. Mengapa digunakan kata mengundurkan? Ini memberi peluang kepada manusia bahwasanya masih ada waktu untuk bertaubat. Ada pesan di situ. Karena Allah masih belum lagi menetapkan kiamat. Karena belum sampai ke ajal, seakan-akan masih mengundurkan. Mengundurkan itu untuk memberi peluang. Belum juga lagi bertobat, sudah diberi peluang sedemikian rupa. Kalau tidak juga bertaubat, bermakna tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu Allah telah berikan waktu untuk memperbaiki diri, tapi tetap tidak juga memperbaiki diri. Maka jangan salahkan Allah Ta'ala apabila mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak mengikuti petunjuk. Karena Allah memberi tempoh, memberi tenggang, memberi waktu. Karena kiamat belum lagi diberlakukan. Karena kalau kiamat sudah diberlakukan, tak ada lagi tempoh. Karena taubat tidak akan diterima kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Sekarang masih dari timur kan? Allah tangguh kan? Tapi sudah berkali-kali matahari terbit dari timur, tak berubah-berubah juga. Tahun sudah tahun yang baru pula sekarang ini. Seperti itu juga. Sudah berkali-kali mendengarkan hijrah, tak hijrah juga. Seperti itu juga. Bermakna tidak mensyukuri nikmat penangguhan yang Allah berikan. Nikmat penangguhan maknanya belum juga kiamat itu diberlakukan. Itu adalah peluang, tetapi tak juga memanfaatkan peluang tersebut. Kalau sudah sampai kiamat itu, apabila sudah berlaku kiamat itu, nanti menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kiamat itu adalah hari yang dahsyat. Yauma ya'ti, kalau kiamat itu sudah datang, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Kalau kiamat itu sudah tiba, maka tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah bermakna semua diam. Wa khasha'atil aswat, semua suara tak ada yang keluar. Ada suara, tapi tak ada yang mengeluarkan suara, tak ada yang berbicara.
illa man adzina lahur rahman, kecuali Allah yang Maha Pengasih mengizinkan, barulah kamu mengapa? Ketika Allah bertanya, barulah dia mengeluarkan suara. Allah izinkan, barulah suara. Bermakna suasana ketika itu diam, hening, senyap. Mungkin boleh juga kita bawa kepada makna mencekam. Mengapa mencekam? Karena masing-masing belum tahu lagi nasibnya seperti apa. Ada yang sudah tahu nasibnya? Belum. Karena ketika itu masih belum lagi dihisab, belum lagi tahu di mana akan ditempatkan. Maka keadaan sangat mencekam. Kemudian diterangkan, manusia satu di antara dua, yaitu kalau tidak menderita bahagia. Faminhum, ujung ayat, faminhum syaqiyyun wa sa'id, dan di antara mereka itu ada yang menderita dan ada yang bahagia. Siapa yang menderita? Siapa yang bahagia? Yang menderita yang menolak kebenaran, yang bahagia yang menerima kebenaran. Siapa yang menderita? Yang menolak para rasul yang diutus. Siapa yang bahagia? Yang mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh para rasul yang diutus. Kita bawa pada diri kita. Mau mana? Mau menderita atau mau bahagia? Tak ada yang lain. Hanya dua itu saja. Yang mana yang kita pilih, kita sendirilah yang menentukannya. Maka kembali kepada diri kita sendiri, yaitu mengikuti petunjuk, menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Itu pilihan kita. Maka berarti kita memilih untuk bahagia. Satu lagi, apabila tidak mau mengikuti petunjuk, mengikuti kehendak hawa nafsu, bermakna tersesat dari jalan yang benar, menolak kebenaran, maka itu yang dipilih, maka akan menderita. Jangan salahkan sesiapa, karena yang menentukan diri kita nanti di hari pembalasan adalah kita pada hari ini, sebelum kematian tiba. Dan hidup ini adalah ujian. Faman syaa'a minkum falyu'min. Kalau ingin beriman, silahkan, akan dapat nanti balasannya. Faman syaa'a falyakfur. Yang mau kekufuran, pilih, silahkan, tapi tanggung nanti akibatnya. Berarti ayat ini adalah ayat pelajaran, yaitu isinya peringatan supaya kita berhati-hati dan berwaspada. Memang tentang kisah masa lalu, tetapi tentang hari akhirat yang pasti. Karena kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah menentukan kehidupan yang akan kita jalani di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.